Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sania Febrina, NPI 11119.025, mata kuliah Governance Digital. Di sini saya akan menjelaskan e-governance menjadi strategi pelayanan publik dalam meminimalisasi pandemi COVID-19. Untuk menunya sendiri, yang pertama ada pengertian, kedua strategi, ketiga contoh kasus, keempat masalah, kelima penggunaan, keenam adanya kekurangan, yang ketujuh ada perbaikan, dan yang terakhir kesimpulan. E-governance merupakan suatu bentuk e-bisnis di sektor pemerintah, mengacu pada suatu proses dan struktur ditunjukkan pada penyediaan pelayanan publik secara elektronik baik kepada masyarakat umum dan pengusaha. E-governance mengacu pada karakteristik good governance yang mensyaratkan adanya transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan e-governance menjadi sangat menentukan terwujudnya good governance. Yang kedua, strategi meningkatkan pelayanan publik. Yang pertama ada core strategi, consequences strategi, ketiga ada customer strategi, keempat ada control strategi, dan terakhir culture strategi. Untuk contoh kasusnya, berawal dari adanya peluasan persebaran virus COVID yang terjadi di awal 2020, tepatnya pada bulan Maret, virus tersebut telah menyebar dan menjangkit ribuan warga Indonesia. Hal ini kemudian menjadi perhatian pemerintah dalam menekankan penyebaran COVID-19. Pandemi COVID-19 juga telah mendorong inovasi teknologi di bidang kesehatan melalui layanan telemedis. Hal itu menjadi salah satu agenda dalam percepatan transformasi digital. Masalah yang diselesaikan. Masalah yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yaitu berbagai pelayanan publik dan aktivitas masyarakat menjadi terhalang, seperti melakukan berbagai aktivitas secara daring, begitu juga dengan pelayanan publik. Pemerintah harus beradaptasi dengan keadaan seperti ini, begitu juga dengan masyarakat yang menyesuaikan dengan segala yang serba online atau daring. Pemerintahan harus menyelesaikan masalah pelayanan publik secara e-government. Cara penggunaan. Langkah awal dengan melihat aplikasi kesehatan apakah sudah layak atau belum dalam mengurangi angka penyebaran COVID yang semakin tinggi. Selanjutnya, melihat data yang sudah ada. Apakah cara penggunaan dipermudah atau tidak saat digunakan di daerah yang terkonfirmasi. Informasi umum terkait pemerintahan tentang informasi penyebaran yang terkonfirmasi. Misalnya jumlah seluruh yang terkena sampai yang sembuh. Untuk kekurangan aplikasinya sendiri, kekurangan dari aplikasi tersebut yaitu masih banyaknya masyarakat yang masih belum mengerti akan teknologi, sehingga banyak masyarakat yang masih gaptek akan teknologi. Perbaikan yang dapat dilakukan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau governance, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut e-government, perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk pencegahan COVID-19 sudah sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Berbagai cara pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 ini, mulai dari lockdown di berbagai daerah, lalu dengan melakukan swab test bagi orang yang akan menempuh perjalanan. Pemerintah juga menerapkan protokol agar penyebaran COVID-19 ini agar teratasi. E-government juga menerapkan teknologi dicek suhu tubuh, yang dimana dapat mendeteksi suhu tubuh kita berapa. Dan selanjutnya, yang terakhir, ada kesimpulan. E-governance adalah bentuk interaksi pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah dengan kalangan pengusaha dengan interaksi media elektronik.
untuk mempermudahkan memberikan informasi kepada masyarakat, apalagi pada pandemi COVID-19. Media elektronik sangat membantu pemerintah dalam memberi info seputar angka COVID-19 pencegahan terhadap virus. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.